Nah, jadi di hari ini kita akan membahas terkait dengan phishing ya. Kita lanjutkan, cuman di sini kita akan kolerasikan dengan sebuah antivirus yang diklaim mampu untuk mencegah terjadinya serangan virus ya atau aplikasi malware di situ. Jadi saya ada sebuah antivirus ya, dia berbasis Android. Ini antivirus ini baru-baru ini dikatakan mampu mencegah dari aplikasi berbahaya ya, misalkan aplikasi penyadap kode OTP penyadap kode OTP dan aplikasi ya sejenis itu yang penyadap kode OTP itu. Jadi kan sekarang lagi tren ya, kalau kalian bisa cek kasus terkait dengan kehilangan data termasuk data juga sebenarnya data, kemudian kehilangan uang di e-banking juga, itu kan rata-rata kasusnya disebabkan oleh aplikasi yang seolah-olah dia menyerupai surat undangan ya di situ. Contoh kasusnya seperti ini ya. Saya coba buka sumber latar belakang masalahnya dulu. Kita buka jangan Google Chrome ya, Mozilla aja ya biar lebih mudah. Nah, kita coba cek dulu ya sumber latar belakang masalahnya dulu, kenapa kita perlu kaji hal ini. Kita bisa lihat beritanya terkait dengan aplikasi mencuri kode OTP. Nah, di sini kita bisa lihat banyak ya sebenarnya berita yang ada di sini. Kita bisa lihat ada aplikasi yang dia merupakan untuk menyadap kode OTP ya di sini. Ini kita coba cek aplikasi aplikasi apa namanya? Nah, di sini kita bisa lihat beritanya, berita terkait dengan aplikasi berbahaya ya. Di sini kita bisa lihat cara korban modus menggunakan file APK untuk menyadap banyak informasi ya di sini, termasuk kode OTP pada e-banking juga di sini. Nah, aplikasi-aplikasi ini kan dia berbahaya ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pesan di situ yang biasanya ini umumnya awal-awal ininya beritanya itu dia menggunakan tulisan surat undangan seolah-olah di situ. Tapi ada juga sekarang yang tren baru, mereka sudah membuat merubah namanya bukan surat undangan tapi paket dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang berbahaya ketika mereka yang memang tidak paham di bidang IT itu akan mengklik file ini gitu. Kalau kita kan paham ya, dikirim misalkan ada pesan masuk di WA kita tulisannya surat undangan, tapi kita lihat kok filenya APK ini. APK kan berarti berbasis Android, bukan apa namanya, bukan file PDF atau surat undangan beneran gitu. Nah, kita bisa tahu hal itu. Tapi kalau misalkan orang yang awam di bidang IT, dia nggak paham gitu, sekalipun dia anak muda, tapi kalau dia bukan jurusannya di IT, kadang kan nggak paham juga file-file, nama-nama file itu apa. Paling yang paham cuman file yang umum kayak Excel, kemudian PPT, PDF, itu ya file yang umum seperti itu. Tapi kalau APK, kemudian file EXE, mungkin mereka agak sedikit awam ya, walaupun setiap hari mereka berinteraksi dengan file itu, tapi mereka nggak begitu paham APK dan EXE itu apa gitu. Jadi ketika mendapatkan pesan surat undangan, mereka klik aja, diminta untuk menginstal aplikasi, mereka menginstal aja tanpa tahu ininya ya, tanpa tahu penyebab dampaknya kan seperti apa gitu. Nah, jadi ini sebuah file APK yang dituliskan di sini surat undangan pernikahan, padahal ini file penyadap kode OTP ya di sini. Nah, ini berbahaya sekali.
Nah, ada sebuah antivirus yang diklaim dia mampu mendeteksi aplikasi berbahaya seperti ini ya. Cuman tetap kita perlu ketelitian juga, karena ketika kita menginstal antivirus tersebut, kemudian ada aplikasi berbahaya yang dideteksi oleh antivirus tersebut, maka dia akan memunculkan pesan itu seperti bahasa Inggris ya. Kalau kita nggak detail juga, kita nggak bisa, nggak begitu teliti, kita bisa terus saja lanjut menginstal. Nah, di sini ketika antivirus yang mendeteksi aplikasi berbahaya, dia akan memunculkan peringatan bahwa kita sedang menginstal aplikasi penyadap kode OTP atau semacam trojan dan sejenisnya gitu. Nah, kita diminta untuk melakukan penghapusan aplikasi tersebut kalau kita sudah menginstal antivirus tersebut. Ada antivirus namanya di sini antivirus apa di sini namanya Kaspersky ya, namanya Kaspersky. Jadi kita cek di Google, namanya Kaspersky ya, namanya Kaspersky. Nah, ini kalian bisa cek ya di Google Play Store, ada di sini di Play Store. Kalian bisa cek di Google Play Store aplikasi Kaspersky. Nah, ini kalian bisa install langsung ya aplikasinya kalau mau dicoba. Ini antivirusnya sudah banyak yang mendownload, ini 100 juta lebih ya. Nah, ini katanya diklaim beberapa waktu lalu bahwa antivirus ini mampu mendeteksi adanya kalau ada aplikasi yang berbahaya yang kita install gitu. Nah, dia dapat mendeteksi. Kita bisa lihat di sini ratingnya ya, ini ada yang ngasih jelek juga, ada yang ngasih bagus juga ya. Nah, di sini informasi ini banyak yang sudah menyebar bahwa aplikasi ini mampu mendeteksi aplikasi berbahaya gitu. Cuman kita perlu uji lagi. Memang betul di beberapa video ya, di beberapa video kalian bisa cek di YouTube dan sebagainya. Itu aplikasi ini ketika diujikan dengan aplikasi berbahaya, itu dia mampu mendeteksi gitu. Cuman apakah dia mampu mendeteksi aplikasi berbahaya lainnya, contoh aplikasi phishing yang sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Android, itu apakah dia mampu bisa dideteksi atau tidak gitu. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan ya di situ. Nah, kita bisa cek di sini ya, ada sebenarnya videonya ya di YouTube ya, bukan di YouTube ya, tapi kemarin saya dapat potongan video gitu. Dia mampu mengatasi, aplikasi ini mampu mengatasi adanya aplikasi berbahaya. Di situ diujikan dengan aplikasi malware. Ketika diinstal, ternyata aplikasi malwarenya benar memang terdeteksi oleh antivirus ini. Nah, kita akan menguji di sini apakah antivirus ini berhasil mendeteksi aplikasi berbahaya, khususnya aplikasi phishing. Karena aplikasi phishing itu dia tidak memerlukan izin secara langsung di situ. Nah, kita di sini mempelajari bagaimana sih ternyata aplikasi phishing itu berbahaya apa enggak gitu. Kelihatannya simpel ya, cuman dia bisa terdeteksi oleh antivirus atau tidak gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaannya di situ. Nah, coba kalian install dulu sekarang antivirus ini di HP kalian. Kalian buka HP kalian, kemudian kalian bisa install dulu. Ini saya coba kirim linknya ya. Saya kirim linknya. Ini saya buka WA dulu. Nah, itu linknya saya kirim ya. Coba kalian install dulu antivirus itu. Nanti kita akan uji coba di sini, kita akan eksperimen. Saya ada ya videonya kemarin itu, di mana ya kemarin videonya. Itu pengujian aplikasi ini terhadap antivirus Trojan kalau nggak salah, atau malware, itu bisa langsung terdeteksi ya. Coba saya cari dulu sebentar videonya masih ada nggak ya. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kalian bisa cek sendiri nanti videonya. Saya download dulu nih.
Kita di sini sekalian eksperimen ya, jadi kita nggak hanya membahas terkait dengan materi atau teori gitu, tapi kita langsung eksperimen langsung terhadap kondisi atau kasus yang ada gitu. Karena kan manajemen keamanan komputer ini harusnya lebih identik dengan praktek ya. Kalau kita berkaitan dengan teori, terus tiba-tiba di dunia kerja ada eh, serangan cyber dan lain sebagainya, kita nggak mampu ngatasi karena yang banyak kita pahami teori itu kan ribet juga di situ. Nah, di situ saya kirimkan videonya, kalian bisa lihat ya buktinya di situ bahwa aplikasi tersebut itu mampu mencegah terjadinya serangan malware atau trojan di situ. Itu lagi saya kirim, sedang loading ya videonya. Jadi kalian bisa lihat videonya bahwa antivirus ini mampu mencegah terjadinya adanya aplikasi berbahaya yang masuk di situ. Nah, kita akan uji coba apakah di situ kan di dalam video itu dia diuji dengan aplikasi pencuri kode OTP ya, atau aplikasi malware atau trojan yang berbahaya. Dia mampu mendeteksi antivirus ini. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa mendeteksi aplikasi phishing atau tidak gitu. Karena aplikasi phishing dia tidak memerlukan izin. Kalau aplikasi malware, trojan, ketika pertama kali kita install, dia pasti memerlukan izin kita, izin dari kita untuk memberikan akses supaya HP tersebut mampu mengakses beberapa fitur di HP kita, misalkan kayak galeri, kayak notifikasi, kayak audio, kamera dan lain sebagainya. Itu kan perlu izin kita secara langsung gitu. Nah, kalau aplikasi phishing dia nggak memerlukan izin secara langsung karena dia menggunakan uh, web view di situ ya, web view. Jadi web view itu menghubungkan antara website dengan Android tadi, itu interface-nya terhubung. Jadi dia nggak memerlukan izin. Gitu. Dia bisa nggak mendeteksi antivirus ini? Kita bisa uji coba nanti di sini. Nah, di sini saya sudah ada. Ini kalian coba install dulu ya di sini. Kalian install dulu antivirusnya, nanti kita uji coba di sini. Nah, di sini sudah kalian install antivirusnya, kemudian kita cek di sini ya, cek di presentasi, saya arahkan ke Android Studio ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya membuka Android Studio. Nah, di Android Studio ini adalah sebuah aplikasi sederhana web view ya di sini. Aplikasi web view udah saya buat ya di sini. Ini kita akan membuat sebuah phishing ya, phishing berbasis Android di sini. Phishingnya berbasis Android. Nah, di sini kita akan buat, ini sudah saya buat ya, tinggal saya pastekan aja linknya sebenarnya di sini. Nah, kita akan coba buat, ini aplikasi Androidnya sudah jadi, tinggal kita koneksikan dengan phishingnya aja ya. Cuman phishingnya kan belum saya buat di sini. Jadi kita coba untuk buat dulu. Kita masuk ke bagian exam, kita akan coba aktifkan dulu examnya dan kita akan lakukan hosting. Kita akan lakukan hosting ulang ya untuk phishingnya. Nah, kita akan percepat, kita masuk ke Mozilla ya di sini. Ini kan aplikasi Android itu sudah jadi, tinggal link phishingnya yang belum kita buat, belum kita hostingkan di sini. Nah, kita akan coba untuk melakukan hosting phishing tersebut untuk kita uji coba. Kita masuk ke 00 web host di sini, kemudian kita login dulu. Di sini kita coba untuk login dulu ya di sini. Login, kemudian masuk ke akun Google. Nah, setelah berhasil login, kita scroll paling bawah, klik start, kemudian di bagian website ini kita masukkan nama websitenya ya. Nama websitenya ini bisa apa aja di sini.
Passwordnya kita masukkan 12345, terus huruf besar, huruf kecil, kita kasih bintang, kita pastekan di bawah sini. Oh, dia harus dimunculkan dulu password. Nah, setelah ini sudah kita buat nama websitenya, kemudian passwordnya, kemudian kita klik create ya. Nah, di sini kita akan melakukan hosting website phishingnya dulu. Nanti kita sinkronisasikan dengan Android Studio dan kita akan install di satu perangkat HP di situ. Kita sudah install antivirus, nanti kita akan install aplikasi phishing ini. Apakah dia mampu mendeteksi atau tidak gitu. Jadi kalau kalian lihat di video yang saya kirim, dia mampu mendeteksi aplikasi berbahaya ya dengan antivirus ini. Nah, kita akan uji coba dengan bukan antivirus, tapi dengan aplikasi phishing. Aplikasi phishing kan termasuk aplikasi yang berbahaya juga sebetulnya kan, karena dia untuk phishing juga gitu. Cuman dia perlu interaksi kita secara langsung untuk menginputkan data-data di situ. Tapi harusnya bisa terdeteksi, tapi kita cek apakah bisa terdeteksi atau tidak gitu. Ini sudah berhasil kita untuk membuat websitenya ya. Kita akan login, kita akan coba login nanti di sini. Nah, ini websitenya sudah jadi, namanya uji 12.11.0001 ya di sini. Nah, kita klik manager, kita masuk ke bagian website setting, dan di bagian general kita coba masuk. Nah, ini hostname, port, username, dan password kita akan coba copy ya nanti. Kita buka FileZilla-nya. FileZilla-nya kita coba akses ya. Ini nanti akan kita copy ya, hostname, port, username, dan passwordnya ini sama ya. Nah, ini kita akan coba copy. Kita masuk dulu ke bagian FileZilla-nya, jadi kalian bisa lihat prosesnya nanti. Oh, di FileZilla-nya belum muncul di sini. FileZilla-nya nggak mau muncul ya di Google Map. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kita akan pastekan data tadi yang ada di hosting kita tadi, seperti hostname itu kita akan pastekan di FileZilla kita. Di sini kemudian username-nya kita akan pastekan juga. Username, kemudian password ya. Passwordnya sama tadi. 1 sampai 5, kemudian huruf besar dan huruf kecil, kita kasih bintang. Portnya 21, kita klik connect di sini. Nah, dia sedang melakukan connecting ya di sini. Dia sedang menghubungkan ke hosting kita ya yang kita buat tadi. Ini koneksinya harus stabil juga ya di sini, karena dia terjadi kegagalan karena koneksinya kurang stabil di sini. Kita coba koneksikan lagi ya kalau dia gagal. Ini masih gagal ya. Mungkin ini kayaknya karena konektivitasnya kurang bagus, jadi gagal terus nih. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita masuk ke public HTML, kemudian saya sudah ada coding phishingnya ya. Kita tinggal masukkan aja ke hostingnya. Kita buka file manager, kemudian masuk ke htdocs phishing. Nah, ini dia. Nah, kita akan coba masukkan link phishingnya. Ini berbasis website ya. Berbasis website, kita copy di sini. Nah, ini sedang proses upload ya. Ini sedang proses upload dari
coding phishingnya ya. Nanti kita akan hosting coding phishing ini, cuman kita nggak bisa lama-lama hostingnya ini, karena nanti akan dihapus atau di banned ya akunnya kalau terdeteksi. Nah, ini kita tunggu. Nanti kita akan sinkronisasikan link dari phishing berbasis website ini ke Android Studio. Nanti kita akan convert ke file APK dan kita akan install di HP yang sama gitu. Apakah dia mendeteksi atau tidak? Ini nggak berbahaya ya, karena dia sifatnya hanya phishing aja gitu. Jadi nggak berbahaya. Kita hanya ingin tahu apakah antivirus tersebut mampu mendeteksi aplikasi phishing yang kita buat atau tidak gitu. Kalau aplikasi Trojan yang berbahaya itu kan dia bisa deteksi ya. Kalian bisa lihat videonya di situ. Tapi kalau phishing, apakah dia mampu deteksi atau tidak gitu. Itu kita pelajari di situ. Ini masih proses upload ya. Ini kemarin saya sudah uji coba ya, tadi malam sudah saya uji coba. Dan ini kita uji coba lagi. Karena untuk aplikasi-aplikasi tertentu itu memang bisa dideteksi, memang enggak. Tapi kalau phishing ini sedikit agak sulit ya, karena dia kan memang enggak memerlukan izin. Sementara biasanya antivirus itu dia mendeteksi adanya aplikasi itu berbahaya atau tidak. Biasanya dia mendeteksi dari izinnya juga tuh diidentifikasi gitu. Dia ini aplikasi apa dan meminta izin kemana gitu. Jadi antivirus dapat mendeteksi itu sebetulnya. Nah, jadi kalau phishing dia nggak memerlukan izin. Nah, kesulitannya di situ untuk deteksi. Dia nggak memerlukan izin. Kita coba buka lagi 00 web host di sini. Kita akan cek apakah coding dari phishing kita itu sudah berhasil diupload atau belum. Nah, ini websitenya ya, kita akan masuk ke websitenya. Kita cek bagian uji ini. Nah, ini sudah berhasil diupload ya. Jadi kita gunakan link phishing Facebook yang kemarin. Kita akan uji coba di sini. Link ini kita akan copy ya. Link ini kita akan copy ke Android Studio di sini. Kita akan copy ke Android Studio. Nah, ini kan sudah jadi ya link phishingnya. Link phishingnya ini sudah jadi, sudah kita hostingkan, dia berbasis website. Kemudian kita akan coba untuk masukkan link ini ke dalam web view Android Studio kita di sini. Kita akan coba masukkan ke Android Studio untuk kita convert ke file APK di situ supaya bisa dibuka di HP Android ya. Nah, ini Android Studio-nya. Kita masuk ke bagian main activity. Di sini kita bisa lihat ini ada linknya. Ini kita hapus saja. Kemudian kita pastekan link phishing tadi. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan running ya. Ini kita running menggunakan emulator terlebih dahulu. Jangan kita gunakan HP. Kita masuk ke Pixel 4. Kita running menggunakan emulator. Nah, ini menggunakan emulator ya. Jadi emulator Android Studio. Sama kayak kita menggunakan HP beneran sebenarnya di sini. Cuman bedanya di sini dia pakai emulator, bukan pakai HP fisik ya, tapi HP simulasi gitu. Cuman ini fungsinya sama dengan HP beneran. Menu-menu dan fiturnya itu juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa sekarang aplikasi phishingnya ini sudah jadi. Kita bisa lihat ini.
aplikasi phishingnya sudah jadi. Dia bisa mengakses website phishing yang kita buat tadi melalui aplikasi Android tadi. Kita bisa lihat di sini aplikasinya sudah berhasil terinstall. Namanya di sini phishing 1 ya namanya. Ini logonya belum saya ganti. Namanya phishing 1. Kalau kita klik di sini dia langsung masuk ke aplikasi, masuk ke tampilan website Facebook yang kita buat tadi. Ini kan phishing ya di sini. Kalau kita inputkan di sini data kita, misalkan email, saya masukkan email saya, contoh di sini emailnya @gmail.com. Kemudian passwordnya 1 sampai 5 contoh di sini. Kita klik login ya di sini. Dia nggak bisa login ya dia. Dia diarahkan ke tampilan Facebook aslinya gitu. Jadi nggak bisa login. Tapi data yang saya inputkan tadi dia sudah masuk gitu. Data yang saya inputkan tadi sudah masuk. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa cek di web hostnya tadi itu sebenarnya. Ini kan sudah ya, materi ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, kita masuk ke presentasi lain, kita masuk ke Mozilla di sini. Nah, di Mozilla kita masuk ke hostingnya, kemudian kita arahkan ke bagian tools ya, kemudian file manager. Di public HTML ini kita arahkan ke method dan ke data txt ya. Nah, kita bisa lihat data yang saya inputkan tadi ini masuk ke sini ya, bisa kebaca. Jadi ini sudah berbasis Android ini phishingnya tadi. Nah, kita akan coba ya, coba kalian install aplikasi phishing ini di HP kalian. Ini nggak masalah ya, ini aman. Jadi diinstal, kan tadi sudah menginstal antivirus ya. Coba kalian install aplikasi ini. Ini terdeteksi apa enggak oleh antivirus itu. Saya coba kembali lagi ke Android Studio. Nah, kita kembali lagi ke Android Studio, kemudian kita convert aplikasi ini ke versi APK ya. Kita build, kemudian kita pilih APK, kita build APK di sini. Nanti dia akan mendownload. Nah, di sini sudah terdownload ya. Lokasi sudah terdownload. Coba saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup manajemen keamanan. Nah, di situ saya kirim ke grup. Coba kalian install aplikasi tersebut, tapi sebelumnya kalian install dulu ya aplikasi antivirus yang saya kirimkan itu. Kemudian kalian install aplikasi kedua yang saya kirimkan, itu aplikasi yang kita buat hari ini. Nah, aplikasi ini sudah saya kirimkan ke grup, kalian coba install ya di situ. Nanti kita lihat dia bisa mendeteksi nggak seperti yang ada di video itu. Kalian bisa lihat di videonya itu kan dia tapi pertama kali kalian buka di WA itu akan muncul notifikasi ya, dokumen ini mungkin memiliki konten yang tidak aman. Pastikan Anda mempercayai pengirim sebelum membukanya itu. Jadi WA sekarang dia sudah ada notifikasi seperti itu, kalian klik aja buka lanjutkan gitu. Dia ada notifikasi seperti itu untuk mengantisipasi aplikasi dari luar itu untuk terinstall secara bebas ya. Nah, setelah itu kalian klik lanjut aja, buka, terus install aplikasinya gitu. Namanya di situ aplikasinya phishing 1 ya yang kita buat ini. Nanti setelah kalian menginstal aplikasi kedua itu, nanti akan muncul antivirusnya langsung merespon ya, muncul peringatan di situ pemindaian aplikasi disarankan gitu. Kalian coba aja klik pindai aplikasi gitu. Kalian klik pindai aplikasi, nanti antivirus itu akan men-scanning aplikasi yang baru kita install ya, yang baru kita install ini. Yang kedua phishing 1, dia akan men-scanning di situ. Dia lagi men-scanning apakah aplikasi tersebut berbahaya atau tidak di situ. Nah, di situ kalau dia muncul aplikasi ini tampak aman, berarti dia lolos ya dari antivirus tersebut ya, nggak berhasil terdeteksi gitu. Coba kalian klik install aja, lanjut install. Terus setelah terinstall aplikasi yang kedua itu kalian klik buka ya.
Kalian klik buka, nanti muncul nggak tampilan Facebook ya di situ. Itu phishing yang kita buat barusan itu ya, untuk menguji coba antivirus ini. Dan ini lebih berbahaya lagi karena ya kita bisa lihat di sini kalau phishing tersebut kita convert ke dalam file APK atau versi Android, dia link di bagian atasnya itu tidak terdeteksi ya, nggak muncul linknya. Saya nggak tahu di beberapa HP muncul apa enggak ya, tapi kalau di sini dia linknya nggak muncul, jadi kita lebih sulit lagi untuk membedakan apakah itu masuk dalam kategori phishing atau bukan, karena kan salah satu ciri phishing kita bisa lihat di linknya ya, linknya tidak asli Facebook gitu kata-katanya gitu, atau Instagram atau Google nggak asli gitu kata-katanya. Tapi ketika di convert dalam file APK dia nggak muncul linknya, hanya muncul tampilan aja di situ. Itu lebih sulit lagi. Nah, caranya adalah dengan kita menginputkan data-data asal-asalan ya ke Facebook tersebut, ke email dan password, kemudian kita klik login. Kalau berhasil masuk berarti itu link phishing. Atau kita bisa klik create new akun di bagian bawah. Kalau dia nggak merespon apa-apa, berarti itu phishing biasanya. Gitu. Ini yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi Instagram yang mengandung phishing itu, cara kerjanya sama seperti ini. Makanya kadang ada aplikasi download story server ya, download story server itu kadang kan kita diminta untuk login dulu. Misalkan download story IG itu kan ketika kita download aplikasinya kita diminta untuk login dulu. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa itu login ke phishing ya, karena kita nggak bisa deteksi itu. Saya akan coba untuk tutup dulu ya aplikasinya ini. Nah, kita coba buka lagi phishing 1. Di sini terdeteksi nggak ya di emulator? Nah, coba kalian cek di sini. Ini di bagian atas kan nggak ada ya linknya di bagian sini. Jadi kita susah untuk membedakan ini phishing atau bukan gitu. Kalau dia sudah di-convert di Android, beda dengan masih dalam bentuk website, kita bisa cek linknya di atasnya. Tapi kalau dalam bentuk APK kayak gini dia nggak bisa terdeteksi gitu. Kita masuk ke sini, klik Windows di sini. Kemudian kita masuk ke phishing Facebook. Nah, ini kan bisa kita lihat linknya kelihatan di sini. Jadi kita bisa cek, oh ini kata-katanya bukan Facebook, ini phishing ini pasti gitu, karena dia tampilan Facebook tapi linknya bukan Facebook gitu. Itu phishing. Kita bisa dengan mudah identifikasi. Tapi kalau sudah dalam bentuk convert ke Android kayak gini, kita gimana mau identifikasi karena linknya nggak muncul di bagian atasnya. Nah, di sini dia kan nggak muncul linknya. Nah, caranya adalah dengan kita bisa mengklik bagian bawah ini forget password. Kalau dia nggak ada respon di sini, nggak ada respon, atau create new akun nggak ada respon apa-apa, nah ini bisa diduga phishing gitu. Itu salah satunya. Jadi kalian kalau ketika download aplikasi story IG, story FB itu kan ada aplikasinya ya di Play Store. Nah, itu kan biasanya diminta untuk login ulang ya, diminta untuk login ulang. Nah, itu bisa jadi ada virusnya juga gitu, ada phishingnya juga. Jadi ngeceknya kayak gini, karena kita nggak bisa cek di bagian atasnya nggak muncul linknya, kita bisa cek bagian sini create new akun, forget password ini. Kalau nggak ada respon atau responnya nggak sesuai, harusnya kalau create new akun ini kan artinya membuat akun baru ya. Artinya nanti ketika kita klik create new akun, dia akan muncul tampilan untuk membuat akun baru. Nah, ketika itu tidak muncul, nah itu bisa dicurigai sebagai aplikasi phishing gitu. Nah, coba kalian install ya aplikasi antivirus, kemudian aplikasi yang kedua yang saya kirim itu, coba diinstal, terdeteksi nggak aplikasi app debug itu yang saya kirim itu ya. Namanya phishing 1 ya aplikasinya. Terdeteksi nggak sebagai virus itu.
Kalau di HP saya dia tidak terdeteksi ya, karena di sini dia dalam bentuknya tidak ada izin di sini. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kalau kita lihat pada video ini, dia menguji coba dengan aplikasi penyadap kode OTP ya, dan di situ terdeteksi, kalau nggak salah terdeteksi sebagai trojan di situ. Nah, dia bisa terdeteksi karena antivirus itu bisa men-scanning misalkan algoritma yang dipakai, kemudian izin yang diperlukan oleh aplikasi tersebut, sehingga antivirus itu bisa mengidentifikasi secara lebih detail apakah aplikasi tersebut masuk dalam kategori phishing atau tidak. Karena yang mengidentifikasikan sistem itu. Nah, berbeda dengan aplikasi phishing ini, antivirus sulit untuk mendeteksi karena dia nggak memerlukan izin gitu. Dia kan phishing ini kan dia nggak memerlukan izin. Ketika kita install aplikasinya, dia nggak memerlukan izin. Selain dia nggak memerlukan izin, dia juga menggunakan sistem web view. Jadi web view itu dia bukan sepenuhnya aplikasi Android murni, tapi convert atau gabungan antara website dengan Android tadi itu. Jadi kita ada link website, kemudian kita web view kan atau kita tampilkan di aplikasi Android kita gitu. Jadi di sini kalau misalkan hosting kita ini error gitu, maka aplikasi ini nggak akan berfungsi, aplikasi Android ini nggak akan berfungsi. Dia bisa dibuka tapi akan muncul error di sini, pesan error dan lain sebagainya, tidak terkoneksi gitu. Jadi tidak sepenuhnya murni aplikasi Android, tapi kita menggunakan website juga untuk menghubungkannya. Nah, itu akan lebih sulit dideteksi oleh antivirus. Yang bisa mendeteksinya hanyalah browser ya. Itu hanyalah browser. Nah, yang bahayanya di sini kita nggak tahu ketika kita klik pertama kali aplikasi phishing ini, dia membuka browser Google Chrome atau Samsung di situ. Biasanya kalau kita membuka Google Chrome atau Samsung browser bawaan HP, itu kan dia akan teridentifikasi ya, kayak materi sebelumnya saya sudah contohkan. Ketika dibuka di browser, link phishing tersebut langsung teridentifikasi bahwa oh ini link phishing, situs ini berbahaya dan lain sebagainya gitu kan, ada browser yang mendeteksi seperti itu. Nah, ketika dikonvert di dalam file APK, dia nggak muncul peringatan seperti itu malahan gitu. Jadi langsung muncul aja tampil, tapi nggak tahu ya kalau di HP kalian muncul apa enggak gitu, karena mungkin tiap HP beda-beda gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi phishing ini dia tidak bisa dideteksi oleh antivirus, tapi dia hanya bisa dideteksi oleh antivirus pada browser gitu, atau dideteksi oleh browsernya secara langsung gitu. Jadi bukan dideteksi oleh antivirus. Nah, itu yang menjadi pembeda antara phishing dengan aplikasi Trojan tadi itu. Kalau Trojan dia menggunakan full di aplikasinya, codingnya, algoritmanya, kemudian kerja aplikasi itu sepenuhnya ada di dalam aplikasi tersebut gitu. Nggak terhubung ke luar gitu. Mungkin terhubung ke database-nya, cuman cara kerjanya berbeda dengan phishing gitu. Apalagi dia kalau berbasis kode OTP ya, jadi kode OTP itu yang diambil sama dia, notifikasi dari HP kita dikirimkan ke HP dari si pembuat aplikasi tersebut. Itu kan basisnya bisa menggunakan SMS atau telepon ya, tidak harus menggunakan konektivitas database ya, seperti yang kita pelajari itu menggunakan exam dan lain sebagainya di hosting. Itu nggak selalu seperti itu gitu, tapi juga bisa dalam bentuk SMS, dan itu bisa dideteksi oleh antivirus kalau aplikasinya jenisnya seperti itu. Tapi kalau aplikasinya dalam bentuk phishing seperti ini dia akan lebih sulit untuk dideteksi karena dia kombinasi atau korelasi antara website dengan aplikasi Android tadi. Dan yang lebih parahnya lagi, di sini kita nggak bisa lihat link di atasnya. Link di atas ini kan menjadi indikator kita untuk menentukan apakah itu masuk dalam kategori phishing atau bukan gitu. Tapi di sini nggak dimunculkan justru linknya, dia nggak dimunculkan. Jadi yang dimunculkan adalah langsung tampilan loginnya langsung gitu. Jadi cara kita ya hanya
hanya satu ini sisanya, yaitu dengan mengklik bagian create new akun ini atau forget password ini. Kalau dia nggak ada respon atau responnya berbeda, itu yang perlu dicurigai sebagai link phishing tadi. Atau kita bisa menginputkan data asal-asalan ya di sini. Misalkan di sini ada email, ada password, kita inputkan aja asal-asalan di situ. Kemudian kita klik login. Kalau dia berhasil login di situ, nah itu berarti phishing, masuk kategori phishing di situ. Kalau dia ditolak, password salah, email salah gitu, berarti dia login Facebook atau Google asli ya di situ, atau IG asli, tergantung jenis phishingnya ya. Gitu. Jadi kalau kita menginputkan data asal-asalan di sini, kita klik login, berhasil login, nah itu bisa dicurigai sebagai phishing tadi gitu. Kalau kita nggak isi data juga sebenarnya bisa ya di sini. Kalau kita klik tanpa mengisi data, dia langsung dialihkan ke halaman lain gitu. Nah itu bisa juga dicurigai sebagai phishing tadi gitu. Karena kalau link login asli, dia itu nggak bisa langsung login ya, kita harus isi data dulu baru kita bisa login tadi gitu. Nah ini saya uji coba menggunakan emulator ya di sini. Cuman di sini kan nggak ada antivirusnya ya, antivirus Cashspray tadi itu tidak ada di emulator ini. Jadi kita uji cobanya langsung di HP ya. Cuman di sini aman karena ini kan hanya sebatas phishing ya, bukan aplikasi Trojan dan sejenisnya. Ini kalian jangan inputkan email dan password ya di aplikasi yang kedua ya. Nanti terkirim ke hosting ini lagi email dan passwordnya. Itu hanya sebagai contoh aja. Nah, di sini ketika saya langsung klik login tadi, saya akan coba alihkan dulu ya dari Android Studio-nya ke examnya, ke hostingnya. Tadi kan saya langsung klik login ya tanpa mengisi data di situ. Nah, kalau link phishing itu biasanya dia nggak masuk datanya di sini. Dia bisa masuk, bisa login, tapi datanya nggak keisi di sini, kosong. Tetap terkirim datanya, cuman kosong di sini. Nah itu bisa diduga sebagai link phishing tadi. Dan di sini terbaca ya, kita mengirim datanya itu menggunakan Android 12, dia terbaca. Kemudian data waktunya ini sudah ada di sini, dan dia menggunakan device Mozilla ya di sini, menggunakan Linux ya. Saya nggak tahu ini Linux ini di HP ini browsernya yang mana. Kelihatannya ini kalau Linux ini dia pakai browser bawaan Samsung ya mungkin. Oh, Chrome di sini kita bisa lihat. Nah ini yang jadi bahayanya seperti itu, karena dia nggak bisa terdeteksi phishing ini. Jadi kita harus detail ketika kita mendownload sebuah aplikasi atau download story IG, FB, Facebook, itu kan ada aplikasinya. Itu kita harus lebih hati-hati lagi untuk teliti gitu. Karena kan pasti dia minta login dulu di awal itu. Nah, berbeda ketika kalian menggunakan website ya, itu lebih aman sebetulnya. Cuman memang lebih rumit di situ. Misalkan contoh kita buka Mozilla di sini. Nah, kita ingin mendownload story IG misalkan. Kita ketik aja download story IG. Langsung di browsernya gitu, langsung di browsernya. Kemudian kita arahkan ke sini story IG. Kita tinggal pastekan aja nama akunnya atau linknya gitu, atau misalnya kita download story FB gitu di sini. Download story FB di sini. Ini kan ada di sini. Nah, download story FB. Kita tinggal pastekan aja linknya di sini. Klik download. Kalau kita menggunakan website gitu, jadi kita nggak perlu login. Berbeda dengan kita download aplikasi story langsung di Play Store. Kita pasti diminta untuk login Facebook, untuk login IG, nggak main paste kayak gini gitu. Biasanya rata-rata aplikasinya seperti itu. Ada juga yang nggak. Cuman banyak juga yang menggunakan harus login dulu gitu. Nah kita takutnya login itu kan phishing kalau kita
nggak tahu cara mengujinya gitu. Tadi kan saya sudah kasih tahu cara-cara menguji, membedakan link phishing dengan yang bukan link phishing gitu. Nah seperti ini download story Facebook. Ini kalau kita dalam langsung ke websitenya langsung, kita hanya memastikan linknya aja, kita nggak perlu login ulang di Facebook gitu. Kalau download download aplikasinya di Play Store, biasanya kita diminta untuk login ulang gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk sampai di sini materinya? Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Kirim pesan juga bisa di, kalau misalkan ininya nggak bagus koneksinya, di Google Meet bisa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Baik, eh, ada nggak Pak rekomendasi dari Bapak ya, dari pengalaman Bapak, buat kita-kita yang sering selancar menggunakan laptop atau PC gitu, Pak, extension untuk menghindari tracker ataupun ngeblok situs-situs phishing gitu, Pak. iya Mungkin jadi itu aja Pak yang ingin saya tanyakan, Pak. iya jadi kalau situs phishing kemudian situs-situs berbahaya itu umumnya dia bisa diblokir menggunakan browser ya. Jadi kita bisa cek antivirus untuk browser itu kan banyak antivirus browser. Biasanya kadang ada bawaannya juga ya di situ. Nah, kita bisa gunakan Avast dan sejenisnya yang diinstal atau Avira yang diinstal langsung di browsernya, di extension browsernya. Nah, jadi antivirusnya bukan diinstal di luar ya, bukan diinstal di laptopnya, tapi diinstal di browsernya. Nah, itu untuk mencegah supaya kita tidak masuk ke link phishing atau yang sejenisnya gitu, yang berbahaya gitu. Nah, kalau untuk mencegah terjadi serangan langsung ke komputernya, bukan dalam bentuk phishing seperti itu, langsung ke komputernya, itu kita bisa gunakan antivirus bawaan aja kalau Windowsnya sudah ori ya. Biasanya kalau Windows sudah ori itu yang laptop-laptop keluaran 2018 ke atas tuh biasanya saya lihat sudah rata-rata sudah ori semua ya. Jadi Windows Windows tanam gitu di boardnya itu gitu. Jadi Windows tanam lisensinya. Nah itu kalau Windowsnya sudah ori itu kita gunakan antivirus Defender bawaan laptop itu ada kan Windows Defender kalau Windows 10 atau 11 gitu namanya antivirus Defender. Nah itu bawaan dari laptopnya itu sudah cukup bagus gitu untuk mencegah terjadinya serangan virus secara langsung ke komputernya. Misalnya kita nggak sengaja nih download aplikasi berbahaya gitu di laptop kita, aplikasi ya dalam bentuk aplikasi gitu. Nah itu yang mencegah antivirus Defender itu gitu. Bukan browsernya. Tapi kalau kita nggak sengaja kita masuk ke link phishing, nah itu yang mencegah di browsernya itu gitu. Jadi kalau kita mau aman supaya kita nggak masuk ke link phishing atau website berbahaya lainnya, kita install aja extension antivirus di browsernya ya, bukan di laptopnya gitu. Kalau di laptopnya terlalu banyak itu malah bikin kacau juga gitu. Karena saya pernah nemuin ada yang install di laptopnya antivirus Avast, kemudian apa namanya satunya lagi itu macam-macam itu. Norton. Iya, jadi double-double gitu antivirusnya. Semadaf itu. Nah, itu Semadaf itu kadang sering bikin masalah ya. Karena pas dia diinstal gitu, kita ada tugas project Python gitu. Kita diminta untuk install pustaka gitu atau library Python gitu. Dan malah dideteksi sebagai virus sama sama Semadafnya gitu. Berbeda dengan kita menggunakan antivirus Defender. Antivirus Defender tuh lebih lebih cerdas ya, dia lebih tahu mana virus mana bukan gitu. Jadi kalau Semadaf itu eh, kita install library dan sejenisnya malah deteksi virus, akhirnya Python kita jadi error terus gitu. Itu saya sering nemuin
mahasiswa yang error Pythonnya ketika install Python, ya penyebabnya gara-gara diblokir sama Semadaf itu ketika install pustaka library malah diblokir karena dikira virus. Makanya solusinya saya hapus Semadafnya itu. Jadi kalau di laptop itu jangan banyak-banyak antivirusnya. Satu aja Defender bawaan laptop itu udah cukup. Kalau Windowsnya ori ya gitu. Kalau Windowsnya di garis bawahi, kalau Windowsnya ori itu pakai Windows Defender itu cukup satu itu aja, nggak perlu ditambah-tambah double-double gitu, malah konflik filenya nanti gitu. Tapi kalau di browser supaya kita aman, kita install extension antivirus saja gitu. Jadi dia men-scanning di browsernya sebelum kita masuk ke uh, link tersebut, kita sudah diberikan peringatan dulu oleh antivirusnya itu supaya nggak masuk ke situ gitu. Jadi di extensionnya itu kita install antivirusnya. Di sini banyak ya antivirus pilihannya, kita bisa pilih aja yang menurut kita bagus kayak Avast, kemudian AFG, Avira itu bisa gitu. Di Google Chrome-nya kita install. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau video yang saya kirim itu kalian bisa lihat ya, itu dia bisa mendeteksi antivirusnya di HP. Karena yang rentan ini sekarang kan di HP itu ya gitu. Di HP takutnya gini, yang susah dideteksi itu kita download aplikasi edit foto gitu atau edit video. Itu kan pasti kita memberikan izin ke aplikasi tersebut untuk mengakses foto, video. Kalau kita nggak izinkan, kita nggak bisa ngedit foto atau video kan di situ. Nah, kita susahnya cari tahu itu takutnya aplikasi itu menyamar di situ. Menyamar, dia seolah-olah menjadi aplikasi edit foto, edit video, ternyata data kita itu diakses juga oleh mereka, disalahgunakan oleh mereka. Itu yang sedikit sulitnya seperti itu, aplikasi yang nyamar. Kalau aplikasi yang surat undangan itu kan memang dia murni 100% memang full untuk menyadap data kita gitu. Tapi kalau aplikasi yang menyamar seolah-olah pura-pura sebagai aplikasi edit foto, edit video, itu yang sulit dideteksi. Mungkin kalau di Play Store, Google Play Store mungkin sering ya men-scanning aplikasi-aplikasi berbahaya gitu. Takutnya kalau kita ini kan biasanya kita sering cari di Google nih aplikasi mod gitu, versi modnya itu. Nah, versi mod itu sebetulnya berbahaya karena dia di luar Play Store sebetulnya gitu. Memang fiturnya lebih bahaya, lebih banyak gitu, cuman lebih berbahaya karena dia nggak, kita download langsung di Google di luar Play Store, sementara Play Store itu fungsinya kan juga sebagai tempat untuk download aplikasi, tapi Play Store juga kan mengelola aplikasi yang ada di dalamnya gitu, untuk dipastikan supaya aplikasi di dalam Play Store itu aman gitu. Kalau kita download aplikasi mod, pastikan di luar Play Store tuh di Google nggak ada yang men-scanning aplikasi tersebut gitu. Kita nggak bisa menjamin 100% kalau aplikasi itu aman gitu. Sebetulnya berbahaya aplikasi mod itu. Namun kan dia banyak versi gratisnya di situ. Nah, itu yang menjadi daya tariknya. Misalkan kalau yang versi di Play Store itu berbayar, dibatasin fiturnya. Kalau kita pakai aplikasi versi mod itu terbuka gitu aplikasinya. Nah, cuman berbahayanya di situ gitu. Kita nggak tahu itu aplikasi ada tambahan-tambahan coding khusus nggak gitu untuk menyadap data kita. Itu yang dikhawatirkan seperti itu gitu. Apalagi di era sekarang itu, era e-banking itu berbahaya. Ini saya buka Google Meet baru ya, nanti kalian pindah ke link baru. Ini linknya udah mau habis Google Meet-nya, udah ada notifikasi di situ. Nah, ini saya kirimkan di grup ya, link Google Meet-nya. Kalian pindah ke link baru.
Nah, jadi seperti itu ya untuk kita terhindar dari link phishing berbahaya atau dari malware tadi ya, dari trojan tadi. Kalau di Android itu ya itu tadi antivirus yang lagi tren, yang terpercaya itu ya tadi yang Casplay tadi itu yang diuji lagi tren itu. Cuman ya kita bisa lihat tadi barusan kita uji coba di situ bahwa antivirus tersebut itu tidak mampu mendeteksi eh, phishing ya, aplikasi Android berbasis phishing ya. Dia tidak mampu mendeteksi. Jadi antivirus di dalam HP itu tidak, sejauh ini dia tidak mampu mendeteksi aplikasi phishing di situ. Karena saya pertama kali lihat video itu, oh ini aplikasi bagus nih pikir saya. Dia bisa mendeteksi aplikasi Trojan sejenisnya yang menyadap kode OTP itu ya. Cuman saya penasaran kemarin itu, bisa nggak ya antivirus ini mendeteksi aplikasi phishing gitu. Itu kan termasuk aplikasi berbahaya phishing juga gitu. Nah, dia bisa tahu apa enggak gitu. Nah, makanya saya buat link phishing, saya hostingkan, kemudian saya convert ke Android tadi gitu. Saya rubah ke aplikasi Android. Kemudian saya install, ternyata nggak terdeteksi gitu. Nah, jadi phishing itu nggak bisa dideteksi oleh antivirus. Dia nggak bisa, phishing hanya bisa dideteksi oleh browsernya gitu. Di browsernya itu yang bisa dideteksi gitu. Kalau di antivirus yang diinstal di laptop atau di HP-nya itu nggak bisa dideteksi gitu. Nah, ini nanti akan saya hapus ya ini. Ini kalau nggak saya hapus nanti akun saya di-banned sama web host ini kayak kemarin. Jadi kita kalau mengupload phishing ini sebetulnya filterisasinya udah bagus ya. Jadi phishing itu lebih minim sekarang penyebarannya, sudah ditekan oleh hosting-hosting ini. Jadi ketika kita membuat website dihostingkan, itu ternyata hosting phishing, bisa langsung di-banned, dihapus gitu akunnya. Cuman ya nggak tahu ya kalau di hosting-hosting lain gitu, atau kita karena pakai versi yang berbayar gitu, versi yang gratis. Kalau yang berbayar nggak tahu seketat ini apa nggak aturannya gitu. Ini belum dihapus ini, nanti kalau saya biarin selama 3 hari nanti akun saya di-banned karena deteksi uh, menghostingkan phishing tadi itu. Tapi kan di sini kita hanya uji coba untuk pembelajaran aja itu. Ini kita kaji terus terkait dengan phishing ya, karena memang phishing ini lagi tren juga, sangat tren sekarang bahkan. Karena banyak banget yang menggunakan metode ini sekarang. Kalau kita nggak detail malah bisa kena gitu. Apalagi era e-banking ini agak mengkhawatirkan ya, karena e-banking kan terkoneksi ke internet, terkoneksi ke HP gitu. Itu jadi yang lebih lebih ininya. Dan kita juga jangan jangan terlalu terbuka soal soal identitas data ya, KTP, KK itu lebih dirahasiakan gitu. Karena data kita bisa bocor dari situ, ada NIK, ada nama ibu kandung, itu kan biasa digunakan untuk pendaftaran ini, pendaftaran ketika kita buka rekening kan di situ. Nah, itu data-data sepele gitu kalau bocor dimanfaatkan oleh tidak bertanggung jawab, nah itu bahaya juga di situ. Itu yang jadi permasalahannya. Seperti tanggal lahir, ya tanggal lahir sebisa mungkin jangan terlalu terbuka gitu. Karena ya kita sekarang aja masih banyak yang pakai password menggunakan tanggal lahir di belakangnya atau di depannya, itu kan masih sering kayak gitu. Itu bisa terbaca. Nah, jadi kita sudah uji coba ya di sini. Kita sudah uji coba bahwa eh, kita antivirus di HP itu tidak mampu mendeteksi phishing aplikasi Android, berbasis phishing aplikasi Android. Kita sudah uji coba di sini. Dia tidak mampu mendeteksi, dia hanya mampu mendeteksi aplikasi seperti penyadap kode OTP dan sebagainya, aplikasi-aplikasi Trojan dia mampu deteksi, tapi aplikasi phishing malah nggak mampu gitu. Padahal secara ini aplikasi Trojan dan sejenisnya itu lebih tinggi kan ininya, kemampuannya lebih tinggi sebetulnya gitu, daya daya rusaknya lebih tinggi, dia mampu deteksi. Tapi yang biasa, yang phishing sederhana, dia nggak mampu mendeteksinya justru malahan gitu.
Karena itu tadi dia tidak memerlukan izin ketika kita menginstal aplikasi. Tadi kan ketika kita menginstal aplikasi yang saya kirimkan nomor 2 itu, phishing 1 nama aplikasinya, itu kan dia nggak meminta izin ke galeri, ke mana-mana, nggak minta gitu. Jadi dia nggak dicurigai sama antivirus gitu. Dan juga dia memang sudah terkoneksi ke browser gitu. Jadi yang ada di dalam codingnya itu hanya link aja gitu, nggak ada algoritma berbahaya. Jadi antivirus nggak curiga. Padahal justru link itu terkoneksi ke hosting tadi, di mana hosting itu adalah hosting phishing. Itu yang jadi problemnya seperti itu. Maka dia nggak bisa dideteksi oleh antivirus tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini materi hari ini saya rekam ya, nanti kalian bisa cek juga di YouTube nanti kalau misalkan materi hari ini kurang jelas. Yang penting kalian itu amankan akun Google ya, karena akun Google itu basis utama ya. Semuanya terkoneksi ke situ biasanya. Kalau misalkan kita pakai eh, kita buat Facebook, IG itu kan dia pakai akun Google ya di situ. Kemudian untuk daftar e-banking juga kita pakai akun Google itu. Jadi akun Google itu sumber utamanya. Data kita bisa banyak sekali yang bocor lewat akun Google itu. Itu yang berbahaya. Orang bisa melacak posisi kita lewat akun Google itu bisa gitu. Jadi jangan sampai akun Google itu bocor ke orang lain gitu. Kita bisa mengontrol seluruh data kita, HP kita dan sebagainya, itu bisa kontrol. Nanti kita akan bahas lain terkait dengan eh, pengamanan HP ya, di situ nanti kita akan uji coba. Ini mana ya, dibuka. Kita masuk ke tahap absensi ya di sini. Risanda hadir nggak? Hadir, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Arda, Hadir, Pak. Mariana. Kalau konektivitasnya buruk nanti bilang aja ya setelah ini. Siva Miss Ayu, Hadir, Pak. Dila, Muhammad Alan, Pak Mariana hadir, Pak. Bila tadi ada Pak, lagi di Mariana jalan. hadir, Pak. siapa? Mariana hadir. Muhammad Alan, nggak ada ya. Sherly, Hadir, Pak. Fitra, nggak ada ya. Amelia, Hadir. Nanda, nggak ada ya. Andre Saputra, Hadir, Pak. Altria, Hadir, Pak. Yanuar, Dia Hadir, Anita, Pak. Hadir, Pak. Yanuar hadir, Pak. ya sudah hadir. Stabita, Hadir, Pak. Selvia, nggak ada Hadir ya. Pak. Subagus, Ada Pak. Subagus ada nggak?
Ada Pak, hadir. Irfan, Irfan nggak ada ya. Dea, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Siti Novita, Hadir, Pak. Cika, Lagi mandi dia, Pak. Mutia, Pak. hadir ini. Hadir, Pak. Intan, Pak, Cika hadir. Lagi Hadir, mandi. Kakak. iya ini udah hadir. David, David nggak ada ya. Anggita, Hadir, Pak. Indah Permata, Hadir, Pak. kok ada satu ya. Oh ini. Ada Akbar, saya itu Pak. Nah, hadir. Hadir Pak. ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Nanti rencananya ya ini kan kita mau minggu depan sudah lebaran dan ada wisuda juga ya. Sebenarnya saya nanti akan mau rencana ya mungkin habis lebaran mungkin kita akan eksperimen lagi terkait dengan eh, keamanan komputer dan keamanan smartphone ya, kita kombinasikan di situ. Kita akan eksperimen secara langsung ya. Eh, karena kan ini kan mata kuliah manajemen keamanan, jadi kalau kita bahas terkait dengan banyak teori, kayaknya menurut saya kurang. Sebenarnya ini lebih banyak teori ya kalau kita lihat harusnya mata kuliahnya. Cuman kalau kita terlalu banyak teori nanti eh, kita nemuin problem di lapangan kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi saya lebih suka kalau Itu eksperimennya gimana itu Pak? yang mana. Luring ya, Pak. Iya, ini kan kita sekarang ini termasuk sebetulnya langsung termasuk eksperimen ya. Kita langsung uji coba langsung karena kita membuat aplikasinya, kemudian membuat phishingnya secara langsung masuk dalam kategori eh, praktek ya, walaupun kalian menyimak ya, karena praktek itu kan nggak harus kalian mencoba secara langsung ya, karena misalkan kalau kita buat phishing dari awal itu sebetulnya kan nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak boleh buat link phishing itu sebenarnya. Cuman yang dimaksud praktek itu adalah pembahasan kita itu langsung ke prakteknya, bukan kita menjelaskan teori, misalkan pengertian dari manajemen keamanan komputer apa dan sejenisnya, itu kan masuk dalam kategori teori. Nah tapi kalau hari ini kita langsung kaji langsung, kita langsung eksperimen langsung, kita uji coba langsung hasilnya akan seperti apa ketika kita menguji coba antivirus dengan aplikasi berbahaya dan sejenisnya gitu kan, bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah itu masuk dalam kategori praktek gitu. Jadi praktek itu bukan bukan kalian langsung mengerjakannya, bukan gitu, kayak praktek elektronika gitu, misalkan kalian langsung nyoba gitu, itu kan berbeda konteksnya gitu. Tapi kalau di bidang IT yang saya paparkan dalam bentuk praktek itu masuk dalam kategori praktek secara langsung gitu, bukan menjelaskan dasar-dasar manajemen keamanan komputer apa, pengertiannya apa, itu masuk dalam kategori teori kalau kayak gitu gitu. Tapi kalau eksperimen kita menguji coba langsung, membuat aplikasi dan menguji cobanya. Ini tadi kita kan termasuk kategori menguji coba langsung ya, aplikasi berbahaya tadi ke antivirus tadi. Nah, di situ masuk dalam kategori praktek. Cuma nanti di pertemuan lanjutannya saya ingin coba ke kalian untuk saya akan bawa alatnya ya kalau bisa, nanti setelah lebaran nanti saya akan bawa HP 2, kita akan uji uji coba, saya akan paparkan ya terkait dengan pelacakan HP, kemudian bagaimana ketika akun Google kita diambil alih orang lain, itu dampaknya seperti apa, itu kita akan coba pelajari secara langsung. Tapi untuk materi itu memang kita harus butuh 2 HP di situ, untuk 1 HP sebagai uji eksperimennya di situ. Saya nggak tahu pakai emulator bisa apa enggak, cuman kayaknya agak rumit kalau pakai emulator. Jadi nanti coba saya pakai 2 HP kalau kalau bisa ya gitu, karena saya ada HP satu lagi cuman saya nggak tahu masih hidup apa enggak gitu HP-nya. Nanti saya cek lagi, kalau bisa hidup nanti saya akan bawa ke kampus untuk kita coba eksperimen gitu. Dan materi hari ini ketika kurang jelas, kalian nanti bisa cek di YouTube ya untuk diputar ulang gitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk mata kuliah hari ini saya cukupkan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.